Dulu rakyat kita biar miskin beli beras 5 literan lah buat beberapa hari. Hari ini tahu nggak teman-teman? Rakyat kita 10% yang paling bawah beli beras 2 kali satu hari. Pagi-pagi setengah liter buat makan siang. Dia nungguin sore suaminya bawa uang. Dia beli lagi setengah liter. Ini nggak pernah kejadian. Hanya kejadian zaman Jokowi yang dablek ini. Enak aja. Lu pada kaya kok pejabat. Nggak bayar listrik dibayaran negara. Lu main enak aja, hapusin aja subsidinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi ini? Membuat rakyat kita, buruh, petani, nelayan, guru, miskin secara struktural dan masif. Dan itu artinya bertentangan dengan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan kemerdekaan kita jelas, mencerdaskan rakyat. Yang kedua, memakmurkan rakyat. Ya, ini tidak mencerdaskan dengan segala macam kebohongan dan PHP palsu ini. Tidak memakmurkan, malah miskin. Memang udah waktunya Jokowi kita turunin. Gitu aja repot. Banyak yang nanya saya bagaimana copras-copras. Saya bilang nggak penting. Emang mereka bisa menyelesaikan masalah yang kompleks ini? Ya, pasti mereka dengerin bandar-bandarnya apa yang mereka harus lakukan. Karena semua tuh ada bandar-bandarnya. Bang Rizal ini tokoh yang konsisten dari dulu dan kita mengagumi komitmen dan konsistensi dia. Selain itu kita juga mengagumi pemikiran-pemikiran dia. Dia orang yang paling banyak pengalaman mungkin dari sekian banyak tokoh karena hidup di masa Orde Baru sampai sekarang dia terlibat secara aktif. Nah, Bang Rizal, saya ingin bertanya karena tema diskusi kita pada hari ini adalah demokrasi, kesejahteraan, dan jaminan sosial. Apa korelasinya antara demokrasi dan kesejahteraan itu apa, Bung Rizal? Saya di situ aja ya. Boleh. Sambil berdiri juga boleh. Supaya kita bisa gebrak siapa yang harus kita gebrak. Oke, silakan Bang, silakan. Tadi saya dengarkan Boeing. Ini anak cerdas, pintar. Kalau cuman Gibran, cemen lah itu. Begituan mau jadi presiden, wapres. Republik ini mau dijadikan mainan, percobaan oleh anak bawang yang tidak punya kompetensi, yang tidak punya leadership, yang tidak punya karakter, dan KKN. Enak aja lu. Iqbal luar biasa. Inspiring. Enggak kapok-kapok. Enggak bosan-bosan. Dia punya track record yang jelas. Visinya jelas, tindakan dia jelas, dan kawan-kawan Partai Buruh again all odds melawan arus angin. Bangun Partai Buruh secara semangat, hanya modal hati, kagak punya uang pula. Tapi justru di situ kekuatannya. Di seluruh dunia, di negara maju terutama, Partai Buruh itu kalau tidak partai nomor 1, partai nomor 2.
di Skandinavia, di Inggris, di Australia, banyak sekali dipimpin Perdana Menteri atau Presiden Partai Buruh. Makanya Iqbal sebetulnya hebat kalau zaman ketua partai di Indonesia mau ketemu Perdana Menteri nggak bisa loh. Mau ketemu Presiden nggak bisa. Tapi Iqbal sebagai ketua umum Partai Buruh bisa ketemu Perdana Menteri Australia. Bisa ketemu dengan tokoh oposisi paling besar di Inggris, Partai Buruh. Bisa di New Zealand dan sebagainya. Cuman Iqbal mungkin kurang ongkos ya nggak bisa jalan-jalan. Kalau ada ongkos tuh beritanya gede banget Iqbal. Ketemu satu-satunya ketua partai yang bisa ketemu Perdana Menteri Australia. Kalau Iqbal udah punya uang kasih tahu nanti gua aturin. Memang partai ini partai baru. Kerja keras, komitmen. Tapi bisa lebih hebat lagi enggak? Menurut saya bisa. Bagaimana caranya supaya Partai Buruh ini on fire, menarik segala lapisan rakyat di Indonesia. Tidak bisa dengan pendekatan konvensional, tradisional, apalagi di Indonesia ini semua urusannya uang, seperti Ferry katakan. Caranya harus konsisten memperjuangkan hal-hal yang jadi pokok masalah rakyat kita. Soal upah misalnya. Partai Buruh selalu memperjuangkan upah. Tapi kita yang dari luar lihat ya, upah naik, UMR naik. Mohon maaf, orang di luar buruh bilang, enak banget lo upah lo naik. Maksudnya, kasih penjelasannya. UMR harus naik karena beras naik 50%. Masa UMR hanya naik 2%? UMR harus naik karena makanan naik 15%. Dan lain-lainnya. Karena dengan itu jelas pemerintah ini dengan sengaja membuat buruh, keluarga buruh menjadi lebih miskin. Tapi kalau cuma minta upah naik, UMR naik, apaan lo? Kita kan juga pengen naik. Tapi kalau dijelaskan bahwa beras naik hampir 50%, orang ngerti pemerintah bikin miskin rakyat kita. Nah, memang betul kebijakan-kebijakan Jokowi selama 9 tahun ini membuat rakyat kita, buruh, nelayan, petani semakin miskin. Setiap kali dia berkunjung ke petani, sibuk dengan swasembada selfie. Foto-foto doang. Habis itu import. Import beras. Dia bikin makmur petani di Thailand. Sekarang dia bikin makmur petani di Cina. Hari ini dia punya alasan cuaca panas. Mas Jokowi, sampean itu ngeles mulu. 9 tahun sampean kuasa, setiap tahun selalu import kok 2-3 juta ton. Tahun-tahun lalu cuaca bagus-bagus saja, sampean tetap import. Karena setiap import ada komisi yang para pejabat terima, sogokan yang para pejabat terima. Sebetulnya banyak yang takut dikunjungi
selfie sama Jokowi. Karena kalau dia datang ke ladang garam, pasti dia import garam 3 juta ton. Dia datang ke petani tebu, pasti habis itu import gula. Ngaku ikut ajaran Bung Karno. Ngaku ikut Trisakti. Kebijakan ini cuma import doang. Padahal untuk swasembada 2-3 tahun cukup. Rizal Ramli nggak asal ngomong. Waktu saya Menko-nya Gus Dur, apa yang saya lakukan? Saya hapuskan hutang petani, bunga berbunga 26 triliun. Supaya petani tidak diuber tanahnya, mau disita. Supaya hatinya senang. Habis itu saya naikin rasio harga gabah, pembelian gabah dengan pupuk. Biasanya zaman Pak Harto 1,5, petani untung 50%. Makanya zaman Pak Harto pangan lumayan, bahkan pernah ekspor. Zaman Gus Dur saya naikin 1,75. Satu buat beli pupuk, 75%, untungnya petani. Petani semangat, naikin produksi, kita 2,5 tahun tidak pernah import beras. Itu bukan rocket science. Sederhana kok, common sense. Kamu pengen Indonesia swasembada, kita naikin rasio harga harga pupuk ke gabah jadi 2,0. Apa yang terjadi? Bayangin keuntungan kasar bertani 100%. Banyak orang yang bukan petani yang punya uang tiba-tiba bakal ingin bertani di Sulawesi, di Sumatera. Indonesia bahkan bisa import beras. Tapi meningkatkan produksi itu bukan dengan proyek food estate. Kok pada diam semua? Apa pendukung Prabowo di sini deh? Pada dengar, Bang. Hah? Terpukau mendengarnya. Jadi fokus. Dengan kebijakan, bukan dengan proyek. Sayangnya menteri-menteri Jokowi semua pedagang, kerjanya proyek semua. Saya ingat waktu saya di kabinet Jokowi, ada menteri-menterinya yang usul hapuskan subsidi listrik 450 kilowatt. Dia bilang, saya satu-satunya yang protes. Saya nggak mau. Karena yang pakai listrik 450 kilowatt itu paling ada 2 lampu buat anaknya belajar. Ada TV kecil. Ada 15,7 juta orang. Enak aja. Lu pada kaya kok pejabat. Nggak bayar listrik, dibayarkan negara. Lu main enak aja, hapusin aja subsidinya. Saya tunjukkan ada cara untuk menaikkan keuntungan PLN dengan melakukan efisiensi. 2% aja cukup. Tolak kenaikan penghapusan subsidi. Jokowi manut sama saya, ditolak. Mohon maaf, waktu di kabinet saya become the voice of the people. Setelah kita kagak ada lagi, yang ada the voice of pedagang semua di situ. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi ini membuat rakyat kita, buruh, petani, nelayan, guru, miskin secara struktural dan masif. Dan itu artinya bertentangan dengan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan kemerdekaan kita jelas, mencerdaskan rakyat. Yang kedua, memakmurkan rakyat. Ya, ini tidak mencerdaskan dengan segala macam
kebohongan dan PHP palsu ini tidak memakmurkan, malah miskin. Memang udah waktunya Jokowi kita turunin. Gitu aja repot. Ini nih udah nggak benar. Koalisi Indonesia Maju, koalisi Indonesia Maju lagi. Itu nggak benar. Maju buat siapa? Maju buat oligarki, maju buat anak-anak lo, iya kan? Maju buat elit, kagak. Slogan yang benar itu mencerdaskan dan memakmurkan. Itu yang harus kita pegang. Banyak yang nanya saya bagaimana copras-copras. Saya bilang nggak penting. Emang mereka bisa menyelesaikan masalah yang kompleks ini? Ya, pasti mereka dengerin bandar-bandarnya apa yang mereka harus lakukan. Karena semua tuh ada bandar-bandarnya. Saya mohon maaf, optimis. Bentar lagi Jokowi selesai kok, turun kok. Sederhana. Tidak pernah harga beras naik hampir 40% lebih. Dari 10.300 ke 15.000. Kecuali menjelang kejatuhan Bung Karno, kecuali menjelang kejatuhan Pak Harto, itu naiknya cuma 15%, ini 45%. Kenapa nggak heboh? Karena media-media dikasih iklan supaya tidak memberitakan kenaikan harga-harga. Saya bilang sama Pemret yang muda-muda, kalian cemen amat sih. Zaman dulu ancaman pers itu ditutup siupnya, harus PHK. Tapi wartawan-wartawan senior Indonesia itu gerilya supaya tetap kritis. Hari ini lu kasih duit iklan aja, tutup mulut semua. Sehingga media resmi menjadi mesin propaganda pemerintah Jokowi yang brengsek itu. Kepala Bulog Buas itu teman saya. Dia orang jujur, tidak korup. Tapi dalam mengendalikan beras kurang canggih. Saya waktu jadi kepala Bulog, setiap jam 3 sore dapat laporan harga beras di 20 kota. Tim saya langsung bikin grafiknya. Kalau hanya naik 5.000 putih. Kalau naik sampai 10.000 hijau, di atas 10.000 merah. Jam 4 pagi gue udah tahu, jam 4 sore saya udah tahu mana yang naik luar biasa. Misalnya Medan. Aku telepon jam 4 sore kepala doloknya. Mas, ada apa mas? Kok naik 15.000? Itu pedagang pada main mas, numpuk. Karena di Bulog kan cuma 3%, sisanya kan swasta. Mereka mau ngegerek harga. Berapa operasi pasar seminggu? 50.000 ton. Besok naikin 2-3 kali supaya pedagang penimbun ini jadi gembel. Sederhana. Kenapa? Kalau mereka nimbun, mesti bayar bunga, bayar gudang. Beras bisa rusak. Berhenti itu apinya. Tetapi kalau saya diamin 2 minggu, daerah lain yang berasnya cukup ikut-ikutan naik. Itu waktu itu belum ada online system. Hari ini apa yang terjadi di Medan, kalau you nggak ambil tindakan segera, di mana-mana kebakaran. Itu yang membuat mereka nggak mampu nanganin. Karena seluruh kota-kota ikut-ikutan naik. Bahkan Pekanbaru 17.000.
api kebakaran itu harus segera dipadamkan supaya jangan menjalar ke seluruh Indonesia. Solusi mereka apa? Bulog jual beras murah, 3.000 lebih murah. Dicoba di Bandung, yang ngantri belasan ribu ibu-ibu dengan bayi, nenek-nenek sampai jam 6 sore. Heboh. Dulu rakyat kita biar miskin, beli beras 5 literan lah buat beberapa hari. Hari ini tahu nggak teman-teman? Rakyat kita 10% yang paling bawah beli beras 2 kali satu hari. Pagi-pagi setengah liter buat makan siang. Dia nungguin sore suaminya bawa uang. Dia beli lagi setengah liter. Ini nggak pernah kejadian. Hanya kejadian zaman Jokowi yang dablek ini. Yang kedua, mereka larang rakyat membeli beras di supermarket hanya boleh maksimum 2 kali 5 kilogram. Apa yang terjadi? Golongan menengah yang punya uang panik. Dia panik buying. Biasanya dia beli cuma 20 kilo, dia mau 100 kilo, dia mau 500 kilo. Makin lama stok makin kagak ada, nanti balik lagi harganya, bakal naik lagi. Yang ketiga, ya, ekspor Indonesia anjlok 23%. Dolar bakal rontok, nanti balik lagi ke harga. Waktu saya mulai mobilisasi lawan Pak Harto, saya kumpulin aktivis mahasiswa BEM di kantor. Jangan timpe Pak Harto langsung. Fokus sama kenaikan harga. Karena tahun depan harga bakal naik. Ini Oktober 97. Tagline-nya turunkan harga, turunkan harga. Kalian nggak digebuk tentara, punya waktu dapat simpati dari rakyat dan konsolidasi. Nanti pada waktunya ganti tagline-nya. Turunkan harga, turunkan Harto dan keluarga. Hari ini saya minta semua mahasiswa, aktivis, buruh, gunakan tagline turunkan harga. Atau Jokowi jatuh. Udah simpel aja. Harga BBM dinaikin terus. Karyawan pasti ngerasain. Harga listrik naik terus. Hanya di negara yang ngaku Pancasila ini, bisa-bisanya saudara nggak bayar listrik 1 hari. Dimatiin hari itu. Rumah gua aja diancam pernah sekali. Di seluruh dunia dikasih waktu 1 bulan. Waktu saya masih kuasa. Maksimum 2 bulan. Ya kan? Rakyat ada uang ya kasih waktu lah. Mereka juga nggak bakal kabur. Ini rejim sangat anti Pancasila. Enak aja 1 hari kagak bayar. Dicabut. Di negara lain 1 bulan. Rugi karena nyolong semua. Kapan-kapan gue kasih angkanya kalau kamu tertarik. Rizal Ramli ngomong gini nih pasti ada angkanya. Ya. Nah, jadi fokus sama kenaikan harga. Harga beras, harga BBM, harga listrik, harga pendidikan. Yang luar biasa mahalnya. Seperti Iqbal katakan tadi. Mampu nggak kamu turunkan ini? Kalau nggak ya mundur. Memang sampean nggak becus kok. Tolong diulangi kata-kata saya. Sampean nggak becus. Sekali lagi. Sampean nggak becus. Sekali lagi. Sampean nggak becus. Sekali lagi. Sampean nggak becus. Oke.
Nah, yang kedua adalah soal dinasti kerajaan. Pendiri Republik Indonesia, raja-raja di Indonesia, nyumbang harta, nyumbang kerajaannya, supaya kita bikin republik. Maluku yang menguasai Maluku, Sultan Tidore, sampai Papua, dia dikasih pilihan nama PBB. Satu, merdeka sendiri. Yang kedua, ikut Belanda. Yang ketiga, ikut Republik. Sultan Tidore ikut Republik. Bayangkan nggak kalau Sultan Tidore pilih merdeka atau ikut Belanda? Jangan-jangan mereka lebih makmur. Karena semua tambang nikel ini semua ada di Maluku Utara. Jadi Jokowi ini kagak tahu diri. Tampangnya aja culun. Ya. Ambisinya pengen jadi raja. Enak aja loh. Siapa loh? Tidak pernah berjuang buat demokrasi. Nyari cuan doang. Begitu kuasa, demokrasi dipreteli. Ulangi lagi. Sampean. Oke. Nah, isu oligarki ini yang sangat terganggu adalah golongan menengah. Golongan pengusaha. Pada telepon saya, Bang, anak kita sekolahin di Amerika. Pulang harus mulai dari pabrik dulu. Kagak ada ceritanya itu langsung jadi direktur. Kok bisa sih? Saya pendukung Jokowi dari awal. Kok bisa sih sedemikian rusaknya ini? Semua anaknya mau dijadiin. Ya, anak-anak kita aja biasanya 5-6 tahun. Ada satu pengusaha gede banget, sekolahin ke Jepang sama bapaknya, pulang, pegang tongkang, 5 tahun buat nyari kopra di Sulawesi, sampai kebakar kulitnya. Dia cerita, benci banget sama bapaknya. Tapi ternyata itu cara bapaknya ngedidik buat jadi jagoan. Gitu. Ya. Nah, poin saya, kesian dong anak rakyat biasa, anak buruh, nggak punya kesempatan. Kalau isinya hanya dinasti keluarga-keluarga yang brengsek. Brengsek nggak tuh enak aja loh. Brengsek. Ya, dikasih 3 menit lagi, Bang. Okay. Biar nanti masih ada sesi selanjutnya. Yang terakhir, banyak konflik agraria. Tetapi lebih banyak lagi setelah banyak penguasa Tiongkok masuk Indonesia. Karena mereka vulgar, kasar, nggak ada interaksi dengan penduduk lokal, di mana-mana akhirnya berantem. Ya, misalnya di Gorontalo, bupatinya sangat pro pengusaha dari Tiongkok. Dibakar tuh sama rakyat kantornya. Di Kalimantan Tengah, Selatan, sama dibakar. Jadi banyak konflik-konflik agraria. Ya, akibat pemerintah ini mendahulukan penduduk dari Tiongkok. Kasih IKN 160 tahun. Itu melanggar undang-undang. Wong rakyat kita aja hanya boleh memiliki 30 tahun. Dia 160 tahun. Jokowi, mohon maaf, saya kenal Mas, teman Mas. Habis ini, Mas harus masuk penjara. Mohon maaf. Nah, di Rempang itu bukan buat bisnis. Kalau mau bikin pabrik kaca 30 hektar cukup. Tetapi ini 170.000 hektar diminta dibebaskan dari orang Indonesia. Kenapa? Karena waktu Jokowi mengunjungi Chengdu,
ketemu Xi Jinping minta dibebaskan, dibersihkan. Bahlil angkat tangan, bisa Pak Presiden sebulan 28 September bersih semua. Banyak nggak yang mikir kenapa orang mau investasi mesti menggusur? Karena awal pemerintahan Jokowi 2014 ada kesepakatan dengan Beijing mau bikin pelabuhan besar bisa digunakan oleh Angkatan Laut Cina di Medan. Tapi ditolak oleh gubernur. Gubernurnya kemudian dipecat. Gubernur yang sekarang juga nggak suka, bebasin tanah di Medan jauh lebih susah. Jokowi udah masa akhir, makanya Xi Jinping minta bebasin Rempang. Karena dia akan jadikan itu pusat militer dan intelijen Cina di Selat Malaka. Karena kalau siapa yang menguasai Selat Malaka, kalau ada perang, pasti yang menguasai Selat Malaka yang menang. Karena 80% perdagangan internasional itu lewat Selat Malaka. Mereka yang setuju dengan ide ini pengkhianat terhadap Republik Indonesia. Beberapa teman saya juga, gua sedih. Ya, kok tega-teganya loh. Kita kan nggak mau dong. Saya ingat, saya ganti Laut Cina Selatan milik Indonesia dengan Laut Natuna Utara. Waktu saya masih Menko. Cina protes langsung, nggak boleh katanya. Saya ngotot, ini wilayah kita dilindungi oleh PBB, UNCLOS, terserah kita mau ganti namanya atau apa. Enak aja lu ngatur nama kita. Tapi beberapa Menteri Jokowi pada waktu itu melemah, udahlah balikin lagi ke Laut Cina Selatan. Beberapa ngaku nasionalis, ngaku patriot, kelakuannya itu menjual negara. Jadi kalau kembali ke tadi, kenapa saya yakin Jokowi cuma sebentar lagi? Satu, soal harga. Asal kawan-kawan ikut dong mahasiswa 20 November besok. Nggak usah pakai baju partai buruh. Ya kan, buka baju, jangan maksudnya jangan pakai jaket. Ya kan, karena banyak yang bakal ikutan. Ya, yang kedua soal oligarki tadi, yang menengah itu udah sebel banget. Ya, yang ketiga adalah soal Jokowi hanya sekedar boneka dari Beijing. Itu yang kita nggak suka. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ayo aplaus buat Bang Rizal. Kita salut dengan semangatnya Bung Rizal, selalu menggabu-gabu menyampaikan pandangan-pandangan politiknya, dan yang tidak perlu diragukan lagi adalah keberanian dia. Terima kasih Bang Rizal.